Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1004. Meskipun pada zaman Tasangking, 12 makhluk surgawi yang legendaris, tapi dia tetap ada dalam cerita rakyat. Dan King Tian, sebagai langit yang paling tua, sudah berada dalam masa yang sangat lama hingga hampir tidak bisa dilacak. Pada saat berada di 3000 dunia, Tu Yuming adalah seorang kuat yang memiliki karakter dan cara bertindak yang sangat mencolok, tetapi pada akhirnya seorang yang sudah mengalami ratusan juta tahun berperang ini harus terjatuh dalam urusan percintaan. Luo Xiu akhirnya mulai mengerti mengapa pada kehidupan sebelumnya Tasangking harus mengangkat pedang dan memutuskan untuk mencari jalan yang sunyi, sendirian, karena kadang-kadang perasaan ini memang bisa menjadi penghalang dalam perjalanan untuk mencapai puncak dunia bela diri. Seperti Tu Yuming sekarang, jika Luo Xiu tidak bertemu dengannya di sini, mungkin setelah dia ditinggalkan oleh Su Suelan, dia akan terus terpuruk dalam keadaan tersebut, bahkan mungkin suatu hari akan dibunuh oleh orang lain. Setelah Su Suelan pergi tanpa berkata apa-apa, Tu Yuming benar-benar berada dalam keadaan keterpurukan. Dia menghabiskan waktu di tempat seperti Gedung Sui Huan, menghabiskan semua kekayaan yang ada di cincin penyimpanan. Ketika dia tidak lagi memiliki bahan-bahan penyembuh atau obat penyenang, senyum yang awalnya ramah di Gedung Sui Huan langsung menghilang dan dia langsung dikeluarkan dari sana. Meskipun sudah melalui dua kehidupan, Luo Xiu tetap terdiam karena dia tidak tahu harus mengatakan apa, meskipun kesan terhadap wanita seperti Su Suelan memang tidak terlalu baik. Saat itu, terdengar langkah kaki yang datang dari jauh dan semakin dekat, kemudian seseorang muncul di meja tempat Luo Xiu dan Tu Yuming duduk. "Apakah kamu Tu Yuming?" Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi wajah tanpa emosi, tatapannya langsung tertuju pada Tu Yuming dengan nada suara datar dan dingin. "Saya memang Tu Yuming, ada apa kamu mencari saya?" Tu Yuming mengernyit, karena dia sama sekali tidak mengenal orang ini. "Milao mengundangmu untuk datang." Pria parubaya itu berkata dengan nada datar, meskipun menggunakan kata undangan, suaranya terdengar tidak dapat ditolak dan tak bisa dibantah. "Saya tidak tahu siapa Milao yang kamu maksud." Tu Yuming mendengus, walaupun dia cukup lambat dalam berpikir, dia sudah bisa merasakan bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Pria parubaya itu tetap tidak berubah ekspresinya, dengan dingin dia berkata, "Kamu tidak perlu tahu, ikut aku sebentar." Saat berbicara, dari tubuh pria itu memancar aura tekanan yang sangat besar. Orang-orang yang berada di restoran tidak merasakannya, namun aura ini langsung melingkupi Tu Yuming, Luo Xiu, dan Kardislar. Wajah Tu Yuming berubah, dan dalam hatinya dia merasa sangat pahit. Sejak dia tiba di alam liar, ini sudah entah kali keberapa dia merasa tidak mampu melawan tekanan seperti ini. "Pergi!" Luo Xiu yang duduk diam tidak bergerak, namun Kardislar yang berdiri di belakangnya sudah berteriak dengan suara menggelegar, dan aura tekanan yang dikeluarkan oleh pria parubaya itu langsung lenyap tanpa jejak. Pria parubaya itu terkejut, dan aura yang lebih kuat memancar dari tubuhnya, mengangkat tangan dan menamparkan Kardislar. Wajah Kardislar menyeringai dengan senyuman, dia dengan cepat menangkap tangan pria itu, memelintir dan mendengar suara tulang patah, kemudian melempar pria itu keluar dengan kuat. Namun, pada saat itu, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba terhenti di udara, lalu perlahan jatuh ke tanah dengan tangan kiri menahan pergelangan tangan kanan yang patah, wajahnya tampak sangat gelap. "Anak muda, mengapa kamu begitu marah?" Pada saat yang sama, suara yang agak tua terdengar dari sebuah ruang di dekatnya. Jelas suara inilah yang mengintervensi, yang membuat pria parubaya itu tidak malu-malu. "Tuanku, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Tu Yuming, izinkan kami berbicara di ruang saya." Suara itu melanjutkan. Wajah Tu Yuming sedikit berubah, tidak tahu harus menjawab bagaimana, sementara Luo Xiu hanya tertawa sinis, tidak terlalu peduli dan berkata, "Jika kau ingin bertanya pada teman saya, datanglah sendiri." Sikap sombong yang tinggi dari lawan membuat Luo Xiu merasa sangat tidak suka. "Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kami, tentu saja kamu harus datang sendiri. Jika tidak ada sedikit pun niat untuk berbicara, kenapa harus mendengarkanmu?" Bersikap kasar, berani berbicara dengan Milao seperti itu. Pria parubaya itu berseru dingin, meskipun pergelangan tangannya patah, itu tidak mengurangi kekuatannya. Sebuah menara bercahaya hijau muncul di atas kepala pria parubaya itu, seolah ingin melanjutkan pertarungan di sini. Walaupun ada keributan besar, tidak ada pemilik restoran yang muncul atau berusaha menghentikan. Ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa orang yang disebut Milao pasti bukan orang biasa. Kalau benar-benar ada pertarungan di sini, restoran ini pasti akan hancur,
tapi tidak ada yang datang untuk mengatur. Siapa saja yang sedikit paham akan langsung tahu situasinya. Kardislar, beri dia pelajaran, biarkan dia mengerti apa itu menghina orang. Luo Xiu tidak peduli untuk bicara panjang lebar, hanya melambaikan tangan, dan Kardislar langsung melangkah maju dengan kasar. Boom! Suara ledakan keras menggema, menara milik pria parubaya itu langsung dihancurkan oleh pukulan Kardislar. Gelombang kuat yang dihasilkan menyapu seluruh ruang makan dan menghancurkan meja serta kursi menjadi abu. Sejak awal pertempuran di sini, para pelanggan di restoran sudah panik dan segera keluar. Meskipun pria parubaya ini juga memiliki kekuatan di level 7 dewa setingkat, namun pertempurannya sangat jauh kalah dibandingkan dengan Kardislar. Kardislar bahkan tidak menunjukkan wujud aslinya sebagai raksasa petir, hanya dengan kekuatan fisiknya saja sudah bisa menekan lawannya yang terus mundur. Kamu mencari mati. Pria parubaya ini tampaknya sudah terdesak, dan di atas kepalanya, menara hijau bercahaya sangat terang. Kepala ular hijau raksasa mendadak muncul dan dengan cepat membuka mulutnya untuk menggigit Kardislar. Kepala ular ini sangat besar dengan taring yang tajam, dan dari mulutnya keluar gas beracun yang sangat menjijikkan. Jelas ini adalah makhluk jahat yang sangat berbahaya. Kardislar tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan segera mengambil tongkat besi dari besi ilahi kekacauan. Tongkat itu berubah menjadi sangat besar dan langsung dihujamkan ke dalam mulut ular hijau. Sekejap darah berbau busuk memercik, kepala ular raksasa itu dihancurkan menjadi kabut darah. Teknik pengendalian binatang. Begitu kepala ular hijau itu muncul, mata Luo Xiu langsung menyipit. Ini sudah kedua kalinya dia melihat seseorang yang menguasai teknik pengendalian binatang. Menurut Susuelan, satu-satunya faksi yang menguasai jalan ini di seluruh galaksi Lei Jue adalah Sekte Seribu Binatang. Boom! Pria parubaya itu terlempar oleh pukulan Kardislar, pelindung pertahanannya hancur menjadi serpihan, jatuh ke tanah. Jika bukan karena pelindung itu, dia mungkin sudah mati dihantam tongkat Kardislar. Tiba-tiba, sebuah desisan dingin terdengar dari dalam ruangan, dan aura besar dari kekuatan aturan memancar, membentuk sebuah tangan emas raksasa yang terbang ke arah Kardislar. Boom, boom, boom. Suara dentuman menggema di seluruh kota bulan kosong, dan saat itu, banyak mata mulai tertuju ke restoran. Seluruh restoran hancur begitu saja, mengangkat debu tebal di udara. Sebuah angin puting beliung, menyapu, menghembuskan debu yang menyelimuti, dan sosok seorang tua muncul. Dia mengenakan jubah berwarna-warni. Luo Xiu sangat familiar dengan gaya jubah ini, karena sebelumnya, Tang Yong juga mengenakan jubah seperti itu. Yang berbeda adalah, Tang Yong mengenakan jubah berwarna 3 warna, sementara orang tua ini mengenakan jubah berwarna 5 warna. Saat itu, wajah orang tua itu terlihat sangat muram. Sekte Seribu Binatang adalah kekuatan besar yang juga berpengaruh di galaksi Lei Jue, dan sebagai seorang tetua dari faksi tersebut, dia datang ke kota bulan kosong yang kecil ini, dan ada orang yang berani meremehkannya seperti ini. Jika lawannya adalah kekuatan tingkat dewa tingkat 8, mungkin bisa dimaklumi, tetapi mereka hanyalah 2 dewa tingkat 6 dan 1 dewa tingkat 7 yang lemah. Pada saat restoran runtuh, Luo Xiu dan Tu Yuming sudah segera mundur dengan cepat. Kardislar yang berada di reruntuhan restoran berdiri dengan sedikit berantakan, jelas dia sedikit terluka setelah menghadapi serangan dari Milao. Para pengendali hewan, dengan kawanan hewan besar, adalah senjata utama mereka, namun itu bukan berarti kekuatan pengendali hewan itu lemah. Seperti Milao ini, dia adalah dewa tingkat 8, bahkan tanpa menggunakan kawanan hewannya, dia bisa mengalahkan semua dewa tingkat 7. Setelah dewa tingkat 7, batas-batas dalam dunia bela diri menjadi sangat ketat, hampir tidak mungkin untuk melewati batas tersebut. Di dalam dewa tingkat 7, bahkan dewa tingkat 7 yang terkuat sekalipun, hanya bisa sebanding dengan dewa tingkat 8 biasa, dan sangat sulit untuk mengalahkan lawan satu tingkat lebih tinggi. Itu berbeda dengan dewa tingkat 7 sebelumnya, karena sebelum dewa tingkat 7, seorang jenius di tingkat besar bisa menembus satu tingkat untuk mengalahkan lawannya. Sebelum dewa tingkat 7, yang disebut dengan Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan Dewa Agung hanyalah disebut jenius, namun setelah dewa tingkat 7, mereka dianggap sebagai seorang kekuatan yang sesungguhnya. Perbedaan antara dewa tingkat 6 dan dewa tingkat 7 adalah pemisah besar. Jika kamu tidak bisa melewatinya, kamu akan selamanya menjadi semut, tetapi jika berhasil melewatinya, maka akan terbuka dunia yang lebih luas. Kardislar adalah puncak dari dewa tingkat 7, hampir setara dengan dewa tingkat 8, tetapi di hadapan Milao yang adalah dewa tingkat 8, dia masih ditekan. Serahkan Tu Yuming padaku, dan aku akan memastikan kamu pergi dengan aman. Milao melangkah ke udara dan melihat ke arah Luo Xiu, suaranya datar tanpa emosi. Dia tidak langsung bertindak karena dia tidak mengetahui latar belakang Luo Xiu. Seorang dewa muda tingkat 6 yang membawa pengikut setidaknya dewa tingkat 7, jelas dia mungkin berasal dari kekuatan besar. Seseorang dengan latar belakang seperti itu, Sekte Seribu Binatang tidak akan berani mengganggu. Mendengar ini, Luo Xiu langsung tahu bahwa target Sekte Seribu Binatang adalah Tu Yuming,
dan setelah mengingat kembali bahwa Sekte Seribu Binatang dan Ketua Muda Tang Yong telah mengikuti Su Suelan, satu-satunya hubungan di antara ketiganya adalah lampu ajaib King Tian yang dibawa pergi oleh Su Suelan. Tu Yuming masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa lampu ajaib King Tian adalah harta yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak tahu seberapa besar nilai dari harta tersebut. Dia adalah temanku, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Luo Xiu berkata tanpa ragu. Baik itu karena lampu ajaib King Tian, atau karena Tu Yuming yang pernah bekerja sama dengannya untuk melawan musuh, Luo Xiu tidak akan mundur dalam situasi seperti ini. Bersambung.